Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat sore. wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada semua partisipan yang bersedia hadir dalam acara ini. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari Universitas Negeri Malang akan menyampaikan materi mengenai akhlak dan etika dalam berkomunikasi berdasarkan perspektif Islam. Namun sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Dita Apriliawati, yang kedua ada Diva Atasabila, yang ketiga ada saya sendiri Dwiki Danuarta Adistia, yang keempat ada Dwi Yuda Putra Septiawan, dan yang kelima ada Ellen Feby Dwi Nanda. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya Dwi Putra Yuda Septiawan. Baik, saya di sini menjadi pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian etika komunikasi dalam perspektif Islam. Pengertian etika secara etimologi atau bahasa. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dalam bentuk jamak, taeta yang berarti watak, kesusilaan atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk berbuat atau mengajarkan tentang suatu kebaikan. Pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, serta nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Adapun pengertian etika menurut para ahli yaitu ada menurut Ahmad Amin, yaitu etika dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruk, menjelaskan yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia, dan serta menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat dan yang seharusnya tidak diperbuat. Dua, menurut Mustafa, etika merupakan ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akar pikirannya. Nomor 3, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantoro, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia, terutama yang berkaitan dengan gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dari perasaan hingga mencapai tujuan dalam bentuk perbuatan. Lalu ada pengertian komunikasi dari pandangan etimologi atau bahasa, yaitu salah satu pengertian komunikasi dari sudut etimologi yaitu menurut Raudona dalam buku Ilmu Komunikasi, komunikasi dibagi menjadi beberapa kata, diantaranya communicare yang berarti berpartisipasi dan communist opinion. Communist opinion yang berarti pendapat umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dwiki Danuarta Adistia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam komunikasi. Dalam komunikasi terdapat beberapa unsur, yaitu 1 ada pesan, 2 pengiriman pesan, yang ketiga penyampaian pesan, 4 penerimaan pesan, 5 pemilihan sarana atau media, dan yang terakhir yaitu ada respon, efek, atau pengaruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses sosial yang mencakup dalam kehidupan manusia yang dilakukan dengan pemilihan pesan dari seseorang kepada orang lain. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki keinginan untuk mempertahankan aturan sosial melalui komunikasi. Jadi, komunikasi dalam perspektif Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan yang berkaitan dengan keislaman dengan prinsip-prinsip komunikasi sesuai dengan syariat dan ketentuan dalam ajaran Islam. Sedangkan jika etika digabungkan dengan komunikasi, etika merupakan dasar pedoman dalam berkomunikasi. Etika adalah landasan moral manusia dalam bersikap, berperilaku, dan berkomunikasi.
Sehingga, jika berkomunikasi tanpa mengindahkan etika, komunikasi itu tidak etis. Menurut Abu Dinata, etika dalam berkomunikasi menjelaskan tentang perilaku manusia yang bersumber pada akal, pikiran, dan filsafat, yang berfungsi untuk menilai, menentukan, dan menetapkan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang meliputi kebaikan, keburukan, atau kemuliaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diva Atasabila. Baik, terima kasih waktunya. Saya akan menjelaskan tentang konsep etika komunikasi dalam perspektif Islam. Nah, dari penjelasan di atas bahwa komunikasi dalam perspektif Islam adalah proses menyampaikan pesan-pesan keislaman dengan prinsip-prinsip komunikasi sesuai syariat dan ketentuan ajaran Islam. Nah, selanjutnya bahwasannya teori komunikasi dalam perspektif Islam itu selalu berkaitan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala serta Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, peran agama di dalam komunikasi adalah sebagai kaidah dan pesan kepada manusia agar berperilaku sesuai dengan perintah Allah. Dan jika komunikasi sesuai ajaran agama, tentu sangat memuliakan etika dengan sanksi akhirat kelak. Dengan melalui komunikasi, membuat manusia mampu untuk mengekspresikan diri, membentuk interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadian serta kemampuannya. Para ahli komunikasi dan psikologi telah melakukan kesepakatan bahwa komunikasi itu dapat menumbuhkan sikap saling mengerti, kasih sayang guna menjalin persahabatan, saling menyebarkan pengetahuan, dan menjaga tali persaudaraan antar sesama. Akan tetapi juga dapat menimbulkan perpecahan. Hal ini terjadi karena tidak bisa introspeksi diri. Nah, terdapat sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa ucapan atau perkataan menggambarkan si pembicara. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkataan atau ucapan seseorang akan mencerminkan apakah seseorang itu memiliki akhlak mulia atau tidak. Komunikasi juga bukan hanya tentang menyampaikan informasi atau pesan, tetapi yang paling utama untuk mengatur hubungan sosial dalam interaksi. Untuk mencapai kehidupan harmonis, maka dalam berkomunikasi harus menerapkan etika komunikasi yang beradab. Selanjutnya penjelasan saya akan berikan pada rekan saya, Diva. Kemudian ada prinsip etika komunikasi dalam Islam. Yang pertama itu ada prinsip qaul balik. Nah, itu dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 62-63 dengan arti, maka bagaimana halnya apabila orang-orang munafik ditimpa suatu musibah yang disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka, karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka yang berbekas pada jiwa mereka. Dalam ayat ini dijelaskan tentang kebusukan hati kaum munafik, bahwa mereka tidak akan pernah bertahkim atau berdamai kepada Rasulullah. Mereka bersumpah atas nama Allah kalau apa yang mereka lakukan semata-mata hanya menghendaki kebaikan. Perkataan yang balik itu adalah perkataan yang merasuk dan membekas dalam jiwa. Menurut Al-Isfahani, bahwa perkataan tersebut mengandung 3 unsur utama, yaitu bahasanya yang tepat, sesuai dengan yang dikehendaki, dan isi perkataan adalah suatu kebenaran. Suatu pesan dikatakan balik jika yang pertama, tertampungnya seluruh pesan dan kalimat yang disampaikan.
Yang kedua, pilihan kosakatanya tidak diragukan, asing bagi si pendengar. Yang ketiga, kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan lawan bicara. Kemudian yang keempat, kalimatnya tidak bertele-tele. Kemudian yang kelima adalah kesesuaian tata bahasa. Yang kedua adalah prinsip qaul karim. Al-Quran ini menggunakan term karim yang secara kebahasaan berarti mulia. Term ini bisa disandarkan kepada Allah, misalnya Allah Maha Karim, artinya Allah Maha Pemurah. Juga bisa disandarkan kepada manusia, yaitu menyangkut keluhuran akhlak dan kebaikan perilakunya. Namun, jika term karim ini dikaitkan dengan qaul, maka berarti suatu perkataan yang menjadikan pihak lain tetap dalam kemuliaan atau perkataan yang membawa manfaat bagi pihak lain tanpa bermaksud merendahkan. Kemudian ada prinsip qaul maisur, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 28, yang berarti, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas atau lemah lembut. Ayat ini mengajarkan bahwa kita tidak bisa memberi atau mengabulkan permintaan jika tidak disertai dengan perkataan yang baik dan alasan-alasan yang rasional. Pada prinsipnya, qaul maisur adalah segala bentuk perkataan yang baik, lembut, dan melegakan. Ada juga yang menjelaskan qaul maisur adalah menjawab dengan cara yang baik, perkataan yang lembut, dan tidak mengada-ngada. Ada pula yang mengidentifikasikan dengan qaul ma'ruf, yang berarti ucapan yang wajar dan sudah dikenal sebagai perkataan yang baik bagi masyarakat setempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dita. Selanjutnya, yang keempat adalah prinsip qaul ma'ruf. Di dalam Al-Quran, prinsip qaul ma'ruf ini artinya perkataan yang baik. Nah, di dalam Al-Quran ini disebutkan sebanyak 4 kali, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 235, Quran Surat An-Nisa ayat 5 dan 8, dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. Nah, di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 235, qaul ma'ruf ini disebutkan dalam konteks meminang wanita yang telah ditinggal mati suaminya. Jadi di sini ada seorang laki-laki yang ingin meminang atau melamar seorang wanita. Nah, wanita itu posisinya udah ditinggal oleh mati suaminya dan statusnya adalah janda. Nah, yang kedua yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 5 dan 8 dijelaskan qaul ma'ruf ini dinyatakan dalam konteks tanggung jawab atas harta seorang anak yang belum memanfaatkannya secara benar. Jadi posisinya anak ini sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dan berstatus yatim. Kan anak ini masih kecil, jadi dia itu belum bisa untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang telah ditinggal oleh mati kedua orang tuanya. Jadi harta ini diamanahkan kepada orang yang terpercaya, mungkin saudaranya atau keluarganya yang sudah diberi amanah dan dipercayai untuk mengelola dulu, manfaatnya dulu. Kemudian kalau anak itu udah dewasa, harta tersebut akan dikembalikan kepada anak tersebut karena sudah menjadi haknya. Yang ketiga yaitu dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. Nah, dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 ini, qaul ma'ruf itu disebutkan dalam konteks istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kata ma'ruf disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 38 kali, lebih terperincinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu terkait dengan dakwah, yang kedua terkait dengan pengelolaan harta anak yatim, yang saya sebutkan tadi, yang ketiga yaitu terkait dengan ucapan, yang keempat terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, saya akan menambahkan di sini ada yang lainnya terkait dengan tebusan dalam masalah pembunuhan setelah mendapatkan pemaafan terkait dengan wasiat.
Kemudian ada juga terkait dengan persoalan talak, nafkah, mahar, iddah, dan pergaulan suami istri. Haulan ma'rufah ini juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan atau kemaslahatan. Jadi kalau berbicara itu kita harus sesuatu yang kita bicarakan itu suatu hal yang bermanfaat, mungkin mengandung tentang pesan-pesan, suatu hal yang positif. Sebagai muslim yang beriman, perkataan kita harus dijaga dari perkataan yang sia-sia. Jadi harus kalau kita berbicara itu harus memilih perkataan yang berbobot, yang memiliki suatu hal yang positif dan bukan perkataan yang sia-sia. Apapun yang kita ucapkan harus selalu mengandung nasihat, menyejukkan hati orang lain, menyejukkan hati bagi orang yang mendengar. Jangan sampai kita hanya mencari kejelek-kejelekan orang lain, keburukan orang lain, mengkritik kekurangan orang lain, atau bahkan memfitnah atau menghasut orang lain. Nah, itu semua dilarang dalam agama dan tidak sesuai dengan etika dalam sikap komunikasi yang baik dalam perspektif Islam. Kemudian ada juga pendapat para ahli tentang haul ma'ruf ini. Ada dua, yaitu pendapat dari Al-Razi dan pendapat dari Muhammad Hurai Shihab, yaitu dalam buku yang terbitan pada tahun 1997, halaman 344. Yang pertama itu ada Al-Razi. Beliau menjelaskan bahwa haul ma'ruf ini adalah perkataan yang baik, yang menancap di dalam jiwa, sehingga yang diajak bicara tidak merasa dianggap bodoh atau safih. Perkataan yang tidak menyakitkan dan yang sudah dikenal sebagai perkataan yang baik. Kemudian yang kedua ada Muhammad Hurai Shihab. Beliau memberikan pendapat bahwa untuk mewujudkan komunikasi yang baik, seseorang harus kalau bicara harus selalu berhati-hati, memikirkan, merenungkan apa yang akan dia ucapkan. Jadi kalau bicara kita harus lebih selektif dulu, menyaring apakah perkataan ini menyakiti hati orang lain atau tidak. Jadi kita harus memikirkan perasaan orang lain sebelum kita berbicara. Penekanan pada aspek ini karena sering ucapan yang kita keluar dari mulut seseorang mengakibatkan bencana atau malapetaka yang besar. Jadi secara nggak sengaja kita sering kalau bicara itu menyakiti hati orang lain, padahal kita hanya niatnya mungkin hanya bercanda, mungkin karena orang itu terbawa perasaan, nah akhirnya sakit hati. Jadi kalau berbicara ya harus hati-hati, direnungkan dulu, dipikirkan dulu. Perintah untuk berhati-hati dan selektif dalam mengeluarkan kata-kata itu merupakan salah satu sikap yang baik dalam komunikasi dalam Islam. Kemudian ada haulan lain atau perkataan yang lemah lembut. Haulan lain ini adalah perkataan yang lemah lembut. Di dalam Al-Quran hanya ditemukan sekali saja, yaitu pada Quran Surat Toha ayat 43-44 yang memiliki arti, pergilah kamu berdua dengan Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, pada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar dan atau takut. Quran Surat At-Toha ayat 43-44. Nah, ayat di atas adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Harun agar mereka berdua itu berbicara yang lemah lembut, tidak kasar kepada Fir'aun. Ada hal yang menarik untuk dikritisi. Kenapa Allah memerintahkan Fir'aun? Mengapa Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berbicara lemah lembut dan tidak keras kepada Fir'aun? Padahal kita tahu sendiri kalau Fir'aun adalah sosok tokoh yang jahat, penguasa yang zalim, dan seorang yang kafir. Menurut Al-Razi, ada dua alasan mengapa Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berbicara yang lemah lembut kepada Fir'aun. Nah, yang pertama itu sebab Nabi Musa itu pernah dididik dan dibesarkan oleh Fir'aun sejak beliau bayi sampai beliau dewasa. Yang kedua, maksudnya dalam hal ini
merupakan pendidikan bagi setiap orang. Jadi kita harus menghargai, kita harus mau bersikap kepada orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh melupakan seseorang yang telah berperan penting dan berjasa dalam kehidupan kita. Kedua, biasanya seseorang yang zalim itu cenderung lebih kasar dan kejam jika diperlakukan secara kasar dan dirasa tidak menghormatinya. Dengan haulan layyina, hati komunikan atau orang yang diajak berkomunikasi akan merasa tersentuh jiwanya, dan jiwanya akan tergerak dalam menerima pesan komunikasi dari kita. Haulan layyin ini adalah salah satu metode dakwah, karena tujuan utama dakwah adalah mengajak orang lain kepada kebenaran, bukan untuk memaksa apapun ataupun unjuk kekuatan. Nah, dalam hal ini dijelaskan bahwa haul layyin adalah perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh di mana si pembicara berusaha untuk meyakinkan pihak lain bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran dan sebuah rasional, dengan tidak bermaksud untuk merendahkan pendapat atau pandangan orang yang diajak bicara. Jadi di sini tidak ada unsur pemaksaan. Kemudian selanjutnya adalah sikap komunikasi yang baik dalam Islam. Sebagai umat muslim, kita ketika berbicara dengan orang lain hendaknya kita harus memperhatikan sikap. Jadi jangan sampai saat kita berbicara membuat orang lain tersinggung, sakit hati, bahkan sampai terjadi perkelahian. Ada beberapa sikap komunikasi yang baik dan benar jika dilihat dari sudut pandang Islam. Yang pertama itu adalah saat berbicara, hendaknya dengan baik-baik dan jangan berdusta atau berbohong. Berbicara yang baik merupakan suatu bentuk sikap syukur dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita berbicara harus sesuai fakta, tidak melebih-lebihkan, tidak menambah-nambahkan, tidak mengurang-urangi. Jadi sesuai fakta, benar apa adanya. Saat apa yang kita bicarakan membuat orang lain sakit hati, tentunya hal itu mendatangkan dosa kepada diri kita. Kemudian yang kedua yaitu melihat wajah lawan bicara. Saat berbicara kita hendaknya melihat wajah lawan bicara, karena itu merupakan salah satu sopan santun dalam berbicara. Hal ini akan membuat orang lain yang diajak bicara lebih merasa dihargai dan dihormati. Jadi kalau kita berbicara itu jangan melihat ke arah pandangan lain atau tidak menghiraukan orang yang kita ajak bicara. Itu menunjukkan sikap yang tidak sopan dan tidak menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan sikap antusias saat berbicara. Menunjukkan sikap antusias itu dilakukan sebagai bentuk menghargai apa yang mereka bicarakan, meskipun apa yang kita dengar dari orang lain tersebut sudah pernah kita dengar sebelumnya. Untuk itulah diperlukan sikap saling memahami antara pembicara dengan lawan bicaranya. Kemudian yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Tidak memotong pembicaraan orang lain merupakan salah satu sikap berkomunikasi yang baik dalam Islam. Orang yang suka memotong pembicaraan orang lain merupakan menunjukkan sikap yang tidak sopan dan egois, terlalu mementingkan diri sendiri. Karena hal ini bisa mengundang kesalahpahaman. Untuk itu, sebaiknya tunggu lawan bicara selesai menyampaikan apa yang dibicarakan. Jadi kita tidak boleh memotong pembicaraan orang tersebut di tengah jalan. Setelah itu baru kita tanggapi jika itu perlu untuk ditanggapi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, berusaha untuk menghindari perdebatan. Dalam kumpulan atau sebuah komunitas maupun organisasi, perbedaan pendapat merupakan hal wajar dan sering terjadi. Bahkan perbedaan pendapat tersebut sering mengakibatkan atau menimbulkan perdebatan. Nah, untuk menghindari perdebatan itulah selesaikan dengan cara bermusyawarah. Kita berbicaralah dari hati ke hati sampai menemukan titik terang agar perbedaan pendapat itu tidak terjadi. Terima kasih.
Demikian presentasi atau ceramah dari kelompok kami. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.